Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas Reni Respita. Di kelas atau di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada akuntansi perusahaan jasa. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas siklus akuntansi pada tahap pencatatan, maka di video kali ini saya akan membahas mengenai tahap pengikhtisaran. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar saudara bisa mengikuti atau menonton video-video saya berikutnya. Nah, di tahap pengikhtisaran ini ada beberapa yang akan dipelajari, tapi sebelumnya saya akan mereview sedikit materi minggu sebelumnya, yaitu lebih kepada pengenalan istilah-istilah yang mungkin terlewat di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya pada tahap pencatatan itu sudah saya jelaskan mengenai bukti transaksi, analisis bukti transaksi, sampai penjurnalan dan posting. Nah, apa sih jurnal itu? Jurnal itu banyak macamnya atau jenisnya, namun pada perusahaan jasa ini yang pertama adalah mengenai jurnal umum. Sementara nanti kalau di perusahaan dagang ada yang namanya jurnal khusus. Nah, jurnal umum itu apa? Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Nah, ini bersifat kronologis, artinya transaksi itu dicatat berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang kedua, buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu perkiraan tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Istilah buku besar identik dengan akun, perbedaannya hanyalah dalam penyebutan. Nah, bentuk jurnal umum itu sudah diperlihatkan di video sebelumnya mengenai bagaimana bentuk buku besar. Ada 3, yang pertama adalah bentuk T, bisa dilihat contohnya seperti ini, seperti huruf T. Di atasnya keterangan ada nama akun, kode akun, di sisi kiri ada debit, dan di sisi kanan tentu ada sisi kredit. Kemudian yang kedua, ada bentuk skontro atau bentuk besar 2 kolom. Nah, dilihat ada nama akun, kode akun di atasnya. Kemudian kolom-kolomnya terdiri dari tanggal keterangan ref jumlah, kolom pertama. Yang kedua, tanggal keterangan ref jumlah, tentu untuk sisi yang satu lagi. Kemudian yang ketiga, bentuk stafel. Ada 2, ada bentuk buku besar 3 kolom, tanggal keterangan referensi, debit kredit, kemudian D atau K itu berupa keterangannya, kemudian saldo. Dan yang kedua, di bentuk stafel ini ada buku besar 4 kolom. Nah, ini lebih lengkap dan saya menggunakan ini untuk contoh-contoh ke depan. Keterangannya itu ada tanggal keterangan ref, debit kredit, kemudian saldo, juga ada pembagian debit kredit. Dan jangan lupa keterangan di atasnya berupa nama akun dan nomor akun atau kode akun, itu sama saja artinya. Nah, itu dia bentuk-bentuk dari buku besar. Kemudian proses untuk memindahkan akun-akun ke dalam akun buku besarnya itu kita kenal dengan istilah posting. Untuk akun kas itu sudah saya contohkan di video sebelumnya, untuk lebih jelas akan kita ulangi lagi. Nah, untuk kas, saudara, caranya tandai dulu kas ini di tanggal berapa saja dan langsung buat kodenya. Kas itu kita buat saja satu-satu, itu ada di tanggal 1, tanggal 5, tanggal 11, tanggal 15, tanggal 14, 15, 22, 23, 25, dan 27. Nah, lihat posisinya, debit atau kredit, tandai debit kredit, debit kredit. Posting itu hanya tinggal memindahkan saja. Pertama, ini kita gunakan bentuk stafel yang 4 kolom ya.
kas, kemudian kode akunnya 111. Ini tanggal di bulan September 2019, ini tanggal yang tadi 1, 5, 10, 11 sampai tanggal 27. Keterangan ini bebas ya, bisa saudara gunakan. Kalau yang pertama ini bisa saja berupa investasi awal, tanggal 5 pembelian bahan habis pakai, tanggal 10 bisa untuk penerimaan pendapatan. Nah, seterusnya sampai tanggal 27 misalnya pembayaran gaji, pembayaran beban, dan lain-lain. Nah, posisinya persis seperti keadaan yang ada di jurnal umum, misalnya tanggal 1. Kalau posisinya di debit, pindahkan di sini debit. Kalau posisinya di kredit pada tanggal 5, maka posisikan di kredit sesuai dengan jumlah yang ada pada jurnal umum. Sampai semua akun kas itu sudah dipindahkan ke posisinya masing-masing. Kemudian di saldo tentu untuk melihat bagaimana perubahan, apakah ada penambahan atau pengurangan di sisi saldonya. Tergantung saldo normal. Kalau kas adalah aset, tentu saldonya adalah di debit. Nah, 20.890.000, kemudian ada pengurangan di kredit, ada penambahan lagi, pengurangan, penambahan, pengurangan hingga didapat saldo dari akun kas itu adalah Rp6.610.000. Kemudian saya contohkan lagi untuk piutang usaha dengan cara yang sama. Kode akun 112, nama akun piutang usaha, kemudian ini tanggal, keterangannya bebas, saudara sesuaikan dengan akun yang mendampinginya. Kalau ini piutang usaha bisa berupa pendapatan jasa ya. Kemudian posisinya ini di debit, pindahkan di debit, saldonya di debit. Karena tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi piutang usaha, maka cukup satu, ya sudah satu saja isinya di akun buku besar piutang usaha. Selanjutnya, nah untuk bahan habis pakai 113, nama akun bahan habis pakai, tanggalnya, keterangan bisa berupa kas, di sini dibuat boleh. Kemudian pindahkan di sisi debit, kredit kosong, dan saldonya di debit karena hanya ada satu transaksi yang mempengaruhi bahan habis pakai. Nah, begitu seterusnya saudara lakukan untuk semua akun yang ada pada daftar di jurnal umum ini hingga selesai pada tanggal 27. Nah, ini contohnya sampai sudah terisi semua referensi, artinya sudah dilakukan proses pemindahan ke buku besar. Oke, nah kemudian selesai di tahap pencatatan, maka masuk kepada tahap pengikhtisaran. Nanti akan ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada kertas kerja, ada jurnal penutup, dan ada neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, neraca saldo disebut juga neraca sisa atau daftar saldo atau daftar sisa, adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan saldo-saldo akhir yang terdapat dalam masing-masing buku besar. Neraca saldo berfungsi untuk menguji kebenaran pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu ke dalam jurnal dan ke buku besar dengan cara menjumlahkan saldo debitnya dan seluruh saldo kreditnya. Apabila jumlah debit sama dengan jumlah kredit, berarti ada kemungkinan pencatatan telah benar, tetapi jika tidak sama, berarti pencatatannya salah. Nah, sesuai dengan soal yang sudah saya berikan, yaitu perusahaan pariwisata Lukas Gayet, maka selanjutnya setelah posting, maka kita susun neraca saldonya. Ini neraca saldo dari Lukas Gayet setelah melakukan posting semuanya sehingga diperoleh kas ini seperti slide yang sebelumnya sudah saya jelaskan, 6.610.000, piutang usaha, bahan habis pakai, peralatan. Nah, posisikan sesuai dengan posisi pada di
postingan yang sudah dilakukan, kemudian pendapatan diterima di muka, modal, prive, pendapatan jasa, sampai dengan beban lain-lain, dan ditotalkan jumlahnya 135 juta rupiah. Kalau tidak balance pasti salah. Mungkin salah dalam melakukan jurnal atau salah dalam melakukan posting. Ya, makanya namanya siklus akuntansi. Jadi memang bersiklus semuanya. Nah, kalau angkanya sudah sama antara debit dan kredit, belum tentu ini benar, tapi ada kemungkinan bahwa pencatatan yang dilakukan itu sudah benar. Selanjutnya, setelah neraca saldo, maka proses berikutnya adalah melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang mana bertujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun-akun, baik itu akun real maupun akun nominal, agar kiranya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian dibuat sebelum membuat kertas kerja atau worksheet dan juga laporan keuangan. Nah, jadi saldo-saldo yang sudah disusun tadi itu belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya yang digunakan oleh para stakeholder dalam mengambil keputusan, maka laporan keuangan yang dihasilkan harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ini kembali kepada prinsip akuntansi yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, sehingga saldo-saldo yang ada pada neraca saldo yang sudah disusun tadi itu harus disesuaikan dan dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa bisa dikatakan tidak atau belum merupakan keadaan yang sebenarnya? Ada beberapa alasan. Nah, untuk lebih memahaminya, maka langsung saja kita lihat apa saja akun-akun atau rekening-rekening atau perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan saldonya sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang pertama adalah perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan itu dicatat adalah nilai atau nominal perlengkapan yang digunakan atau sudah dipergunakan. Kita lihat contoh. Pada tanggal 1 Juni 2019, saldo akun perlengkapan berjumlah Rp3.500.000. Pada akhir periode, perlengkapan yang tersisa berjumlah Rp500. Nah, lihat 1 Juni itu Rp3.500.000. Ini bisa dikatakan ada di neraca saldonya. Kemudian di akhir tinggal Rp500. Maka untuk membuat laporan keuangan, jumlah mana yang harus kita tampilkan? Tentu bukan jumlah awal dan bukan jumlah akhir, tapi adalah jumlah yang digunakan selama periode tersebut. Berarti dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. Kalau awalnya Rp3.500.000 dan akhirnya Rp500, maka yang digunakan tentu Rp3.000.000, sehingga jurnalnya adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Jumlahnya Rp3.000.000. Ingat, yang dicatat atau dibuat nilainya adalah yang sudah digunakan. Kemudian yang kedua, beban dibayar di muka. Untuk menyesuaikan akun beban dibayar di muka ini bisa digunakan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan harta. Jika akun persekot beban dicatat sebagai harta, maka nominal yang dicatat pada jurnal penyesuaiannya adalah nominal beban. Sebaliknya, sementara kalau pendekatannya adalah pendekatan beban atau disebut juga dengan pendekatan laba rugi, sementara ini disebut juga dengan pendekatan neraca. Jika akun persekot beban dicatat sebagai beban, maka nominal yang dicatat pada jurnal penyesuaiannya adalah nominal harta. Ya, jadi kalau pendekatan harta, nominal yang dicatatnya adalah sebanyak beban. Kalau pendekatan beban, nominal yang dicatat adalah sebanyak harta. Contoh, tanggal 1 September 2019 dibayar sewa gedung sebesar Rp3 juta.
untuk masa 1 tahun. Sewa yang telah menjadi beban selama 2019 adalah selama 4 bulan. Ya, jadi sewa itu dibayar selama 1 tahun dari 1 September sampai 1 September 2020, dari 2019 ke 2020. Sementara di tanggal 31 Desember 2019 itu sudah tutup buku, sehingga dihitung dari 1 September awal dibayar sampai dengan 31 Desember itu adalah 4 bulan. Sehingga penyelesaiannya, sewa yang telah menjadi beban, artinya sewa yang telah terpakai, yaitu 4 bulan. 4 dibagi 12 dikali 3 juta adalah 1 juta rupiah. Sementara yang belum itu adalah 8 bulan lagi, adalah 2 juta rupiah. 3 juta dikurang 1 juta, atau bisa mencarinya dengan 8 per 12 dikali 3 juta rupiah, dapat 2 juta rupiah. Nah, jurnalnya seperti ini. Jika dicatat sebagai harta, ingat nominalnya adalah beban. Jurnalnya beban sewa debit, sewa dibayar di muka kredit. Harta, nah ini dicatatnya adalah harta, di sisi kredit ada harta. Maka beban sewa, sewa dibayar di muka. Dan nominalnya sebanyak beban atau yang sudah digunakan 1 juta rupiah. Sebaliknya, kalau pendekatan beban, maka bebannya di kredit. Lihat, jangan sampai terbalik letak jurnalnya. Sewa dibayar di muka debit, beban sewa kredit. Ya, nominalnya sebanyak harta atau yang belum digunakan sebanyak 2 juta rupiah. Oke, ingat kalau sebagai harta, maka hartanya sewa dibayar di muka posisinya di kredit dan nilai nominalnya adalah sebanyak beban. Kalau pendekatan beban, maka bebannya itu yang dikredit, sementara sewa dibayar di mukanya yang didebit, dan jumlahnya adalah sebanyak harta atau yang belum digunakan 2 juta rupiah. Jadi jangan sampai terbalik konsep dan perhitungannya. Yang ketiga adalah akun pendapatan diterima di muka. Sama halnya dengan yang tadi, ada 2 pendekatan juga untuk menentukan penyesuaian dari akun ini. Yang pertama adalah pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Nah, kata kuncinya nanti juga ada di next slide ya. Kalau pendekatan utang itu dicatat sebanyak nominal pendapatan. Kalau pendekatannya pendekatan pendapatan, maka nominalnya dicatat sebanyak utang. Nah, kita lihat contoh biar lebih paham. Tanggal 1 Oktober 2019 diterima pembayaran sewa gedung sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Kita lihat dulu jurnal umumnya. Kalau kasusnya seperti ini, jika dicatat sebagai utang, maka jurnalnya adalah kas 6 juta rupiah di debit dan sewa diterima di muka atau utang sewa, sebut juga utang sewa 6 juta rupiah di kredit. Maka jumlah bulan yang merupakan perhitungan sebagai pendapatan. Nah, ingat, berarti dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019 atau 3 bulan itu yang baru merupakan pendapatan. Nah, maka pencatatan penyesuaian sewa akhir periode adalah 3 per 12 dikali 6 juta atau 1.500.000 rupiah. Sebaliknya, kalau dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal umumnya adalah kas pada pendapatan sewa. Kalau tadi kas pada sewa diterima di muka atau utang, nah ini pendekatan pendapatan, kas pendapatan sewanya di kredit. Nilainya sama 6 juta rupiah. Nah, untuk melihat perhitungannya, jadi dari 1 Januari sampai 31 September 2020 9 bulan, maka pencatatan penyesuaian sewanya adalah 9 per 12 dikali 6 juta rupiah adalah 4.500.000 rupiah. Nah, kalau yang pertama berarti yang sudah diterima berupa pendapatannya sebanyak 1.500.000 rupiah.
yaitu 3 bulan dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2019. Sementara kalau pendekatan pendapatan yang dicatat itu adalah sebanyak utangnya atau yang belum diterimanya. Berarti dari Januari 2020 sampai 31 September 2020 atau 9 bulan. Atau selisihnya ya, 6 juta dikurang 1.500.000 rupiah, jumlahnya 4.500.000 rupiah. Kemudian ini lihat jurnalnya seperti ini. Dicatat sebagai utang, maka yang dicatat adalah nominal pendapatan. Jadi jurnal penyesuaiannya sewa diterima di muka debit, pendapatan sewa kredit 1.500.000. Kalau dicatat sebagai pendapatan, jurnalnya adalah pendapatan sewa debit dan sewa diterima di muka kredit, nilainya 4.500.000 rupiah. Kemudian akun yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar. Contoh, sebuah perusahaan mempekerjakan 5 pekerja dengan upah Rp50.000 per hari per orangnya. Upah dibayarkan setiap hari Sabtu untuk masa 6 hari kerja. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019. Beban upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah satu hari, yaitu Senin 31 Desember 2019. Jadi untuk 5 pekerja per hari beban gajinya adalah Rp250.000. Nah, tapi karena 31 Desember itu jatuhnya pada hari Senin, sementara upah itu kan dibayarkan setiap hari Sabtu, maka ada beban yang masih harus dibayar sebanyak Rp250.000, yaitu satu hari, sehingga jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji. Nah, tutup buku itu kan 31 Desember 2019. Sementara di 31 Desember itu adalah hari Senin. Jadi masih ada utang gaji yang harus dibayarkan sampai perusahaan itu tutup buku. Sehingga harus disesuaikan jumlahnya supaya mencerminkan atau menampilkan hasil yang sebenarnya. Sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian beban gaji debit dan utang gaji kredit sebanyak Rp250.000. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pada akun piutang pendapatan tercatat nominal Rp1 juta. Nah, jurnalnya piutang pendapatan debit dan pendapatannya di kredit. Yang keenam, penyusutan. Contoh, suatu perusahaan menetapkan penyusutan 5% per tahun atas kendaraan yang bernilai Rp100 juta. Maka perhitungannya 5% dikali 100 juta adalah 5 juta rupiah, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan kendaraan debit dan akumulasi penyusutan kendaraan kredit sebanyak 5 juta rupiah. Yang ketujuh, piutang tak tertagih. Suatu perusahaan menetapkan 3% sebagai piutang tidak tertagih terhadap piutang dagang sebesar 18 juta rupiah, sehingga perhitungannya 3% dikali 18 juta rupiah, 540.000, dan jurnal penyesuaiannya kerugian piutang debit dan cadangan kerugian piutang di kredit sebanyak Rp540.000. Nah, langsung ke contoh pada soal jurnal penyesuaian di Lukas Guide. Ada di video sebelumnya soal ini. Yang pertama, pada akhir bulan September data penyesuaian berikut. A. Sisa bahan habis pakai per 30 September adalah Rp300.000. Nah, ingat bagaimana caranya tadi kalau yang disesuaikan adalah bahan habis pakai, atau disebut juga dengan perlengkapan ya. Jadi sisa bahan habis pakainya Rp300.000 di akhir periode. Nah, lihat, kalau perlengkapan itu yang sudah digunakan di soal tadi itu di akhir, berarti bukan Rp300.000. Kita lihat neraca saldo. Neraca saldonya ada Rp1.800.000.
Sementara tadi di soal di akhir ada Rp300.000, sehingga yang digunakan adalah Rp1.520.000. Jurnalnya adalah beban bahan habis pakai debit, bahan habis pakai kredit. Selisih yang di neraca saldo awal dan di akhir pada soal jurnal penyesuaian. Ini jumlahnya. Soal yang kedua, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September Rp2.310.000. Nah, ini adalah akun poin yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Jurnalnya piutang pendapatan debit dan pendapatan di kredit, sederhana saja, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha debit dan pendapatan jasa kredit Rp2.310.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan Rp1.500.000. Nah, ini tadi caranya. Jurnalnya adalah karena tidak ada persentase langsung saja angkanya, maka jurnalnya beban penyusutan peralatan debit dan akumulasi penyusutan peralatan kredit Rp1.500.000. Yang keempat, akruan gaji yang belum dibayar per 30 September. Ada gaji yang belum dibayar, berarti ini adalah beban yang masih harus dibayar. Ini dia. Beban gaji, debit, utang gaji, kredit, jumlahnya adalah Rp475.000. Yang kelima, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 September sampai 30 September hanya Rp1 juta. Ini adalah akun pendapatan diterima di muka. Nah, untuk melihat ini pendekatan yang mana, apakah pendekatan utang atau pendekatan pendapatan, kita lihat dulu di neraca saldo. Nah, di neraca saldo ternyata ada pendapatan diterima di muka atau disebut juga dengan utang pendapatan. Maka otomatis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan utang. Nah, kita lihat jurnal umumnya ya. Di slide sebelumnya, kita lihat jurnal umum. Di video sebelumnya maksud saya ini dia. Kas debit pendapatan diterima di muka kredit Rp4.800.000. Nah, ini disebut juga utang pendapatan, sehingga otomatis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan utang. Ini jurnal umumnya. Kemudian katanya yang baru direalisasikan atau baru dikerjakan itu baru 1 bulan saja, dari 1 September sampai 31 September 2019. Jumlahnya tadi dikatakan Rp1 juta. Nah, jika dicatat sebagai utang, maka yang dicatat adalah nominal pendapatan. Kita lihat jurnalnya. Pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa kredit Rp1 juta. Karena sudah disebutkan tadi. Setelah melakukan penyusunan jurnal penyesuaian, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun kertas kerja. Kertas kerja merupakan suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Disebut juga neraca lajur. Nah, ini adalah alat bantu untuk mempermudah nanti dalam menyusun laporan keuangan. Sebenarnya bisa dilakukan tanpa membuat kertas kerja, tapi jelas ini sebagai alat bantu. Ini disebut juga dengan neraca lajur. Kita lihat contoh kertas kerja pada Lukas Guide yang sudah saya lakukan perhitungannya seperti ini. Ada beberapa kolom, jelas jangan lupa kepalanya ya. Kemudian beberapa kolom. Pertama nomor akun, nama akun, neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, ini adalah jumlah yang ada di neraca saldo yang ada pada slide tadi. Penyesuaian ini memindahkan seperti melakukan posting. Kita pindahkan dari jurnal penyesuaian yang sudah dikerjakan tadi, misalnya A,
ini tadi adalah bahan habis pakai. Ingat, kalau posisi akunnya di debit maka pindahkan di debit, kalau di kredit maka pindahkan di kredit sesuai dengan angkanya, sesuai dengan nominalnya. B-nya tadi ini adalah piutang usaha di debit. Kemudian C tadi ini adalah beban penyusutan peralatan di debit. C-nya di kreditnya tadi adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kalau yang D tadi ini adalah beban gaji di debit dan utang gajinya di kredit. Nah, pindahkan semuanya sampai selesai jurnal penyesuaiannya, dipindahkan A, B, C, D, dan E. Tadi ada 5. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah menyesuaikan nilai antara neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaian. Kalau kas itu tidak ada di jurnal penyesuaian, maka jumlahnya sama seperti di neraca saldo 6.610.000. Piutang usaha debit, kemudian di penyesuaian ada penambahan debit 2.310.000 sehingga totalnya 24.210.000. Begitu selanjutnya. Kalau sama-sama di debit berarti jumlahkan dan sesuai dengan saldo normalnya posisikan di debit lagi. Kalau satu di debit seperti poin nomor mana ini, satu di kredit, contohnya seperti tidak ada ya. Oh ini misalnya seperti bahan habis pakai, tadi di neraca saldo 1.800.000 rupiah. Kemudian di penyesuaian nilainya di kredit 1.520.000 rupiah, sehingga di neraca saldo disesuaikan sisanya tinggal 300 rupiah. Ini dalam ribuan ya, 300.000 rupiah. Begitu selanjutnya sampai dengan selesai. Ini adalah akun yang ditambahkan yang tidak ada di neraca saldo tapi ada penambahan di penyesuaian, maka tambahkan saja di bawahnya. Tidak ada di sini tapi ada di penyesuaian tadi tambahannya. Ada utang gaji, beban bahan habis pakai, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Tambahkan di bawahnya dan buat posisinya sesuai dengan yang ada di penyesuaian, dan saldonya otomatis sama dengan di penyesuaian karena tidak ada di neraca saldo. Selanjutnya di kolom laba rugi, isinya adalah pendapatan dan beban saja. Jadi akun-akun nominal saja yang dimasukkan di sini. Ada pendapatan jasa dan semua beban masuk ke sini. Neraca selain akun yang ada di laba rugi masukkan ke sini sesuai dengan posisi dan angkanya masing-masing. Sehingga nilainya ini jelas jumlah di penyesuaian, ini nilai di NSD atau neraca saldo disesuaikan, ini laba rugi, ini kredit dan debit, sehingga labanya adalah selisih ini, selisih pendapatan dikurang beban, nilainya 6.955.000 rupiah. Di neraca selisihnya juga ada 6.955.000 rupiah. Ada laba ya, nanti akan ada laba yang ditambahkan, makanya nilainya balance. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Jadi untuk periode berikutnya, akun-akun nominal ini tidak diperlukan lagi karena sudah habis pada periode yang bersangkutan sehingga perlu ditutup. Ada beberapa akun yang ditutup, kita lihat langsung pada Lukas Guide. Yang pertama, menutup akun pendapatan dengan akun ikhtisar laba rugi. Jadi debitnya pendapatan jasa sebanyak nilai pendapatan, kemudian ikhtisar laba rugi, kreditnya. Kemudian yang kedua, menutup akun beban dengan mengkredit beban. Semua beban yang ada tadi di neraca, kolom neraca pindahkan ke sini dan tutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup akun prive ke akun modal.
jumlahnya Rp2.500.000. Yang keempat, menutup akun laba bersih ke modal. Nah, ikhtisar laba rugi debit Rp6.955.000 dan kreditnya modal. Kalau ternyata ada rugi, maka sebaliknya jurnalnya. Modal, debit, kredit, ikhtisar laba rugi. Yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Pencatatan neraca saldo setelah penutupan ini penting dilakukan sebelum melakukan pencatatan di tahap berikutnya. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penutupan si Lukas Guide. Nah, ini semuanya adalah akun yang ada di neraca tadi dengan tidak mengikutkan lagi akun-akun yang sudah ditutup tadi. Kas, piutang usaha, bahan habis pakai, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modal. Modal ini berbeda karena ini sudah ada perubahan, nanti akan dilihat pada video berikutnya pada laporan perubahan modal karena sudah ada perubahan di sini, makanya jumlahnya bisa balance. Oke, sekian dari saya mengenai tahapan ikhtisaran dengan mencontohkan pada Lukas Guide yang sudah dimulai pada video sebelumnya. Tugas saudara adalah lanjutkan mengerjakan tugas saudara yang minggu lalu untuk sampai pada neraca saldo setelah penutupan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.